Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4 akan membahas materi pelaku ekonomi dalam hukum ekonomi dan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Restu Haranadila dengan NIM 1012424. Nama saya Ratna Dila Putri dengan NIM 1012426. Nama saya Nur Alifah dengan NIM 1012426. Nama saya Nanda Putri Kasina dengan NIM 1012423. Baiklah, untuk selanjutnya kita beralih ke pembahasan materi. Teman-teman, jadi Bab 4 akan membahas tentang pelaku ekonomi. Jadi kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu definisi pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi itu adalah subjek hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yaitu berupa produksi dan distribusi. Nah, contohnya ada petani. Petani kan menanam padi, yaitu memproduksi itu, lalu menjualnya, yaitu kegiatan distribusinya. Nah, kalau secara tradisionalnya, pelaku ekonomi itu sering kita kenal sebagai istilah pedagang, yaitu orang yang menjalankan perusahaannya, yaitu memproduksi dan mendistribusikan atau menjual barangnya. Nah, lalu kita masuk ke dalam fungsi pelaku ekonomi. Dalam kehidupan masyarakat, pelaku ekonomi itu memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai pemasok kebutuhan masyarakat, mulai dari primer, sekunder, sampai ke tersier. Karena pelaku ekonomi itu kan memproduksi dan mendistribusikan barang usahanya. Jadi, misalnya petani mendistribusikan atau menjual padi gitu, beras. Nah, lalu yang kedua itu sebagai wadah yang menyerap tenaga kerja di sekitar masyarakat tersebut, karena pelaku ekonomi itu melakukan produksi dan distribusi yang terkadang skalanya besar atau menengah, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu tentang metode pendekatan kajian. Pendekatan kajian terhadap pelaku ekonomi itu bisa menggunakan dengan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan makro dan mikro. Pendekatan makro itu digunakan untuk membuat kebijakan-kebijakan atau regulasi yang bersifat lokal sampai nasional dengan memanfaatkan hukum perdata dan hukum publik secara maksimal. Nah, pendekatan makro ini melibatkan pemerintah. Contohnya ketika pemerintah membuat kebijakan-kebijakan untuk UMKM, dan ketika pemerintah memberikan bantuan modal kepada masyarakat. Lalu ada pendekatan mikro. Pendekatan mikro ini pendekatan yang terbatas hanya pada hukum perdatanya saja, terutama pada sisi perusahaannya, yaitu yang mencakup hukum dagang dan hukum bisnis. Nah, pendekatan ini lebih fokus pada hubungan hukum dalam kegiatan bisnis tertentu, seperti pendirian usaha, perjanjian bisnis, hingga sengketa dagang. Nah, lalu kita masuk ke dalam penggolongan pelaku ekonomi di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, penggolongan pelaku ekonomi ini berlandaskan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi ini berarti setiap warga negara yang berada di dalam negara demokrasi tersebut mendapatkan hak yang sama untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, prinsip ini juga menekankan prinsip kesetaraan peluang, yaitu setiap pelaku ekonomi di dalam negara tersebut harus memperoleh perlakuan yang sama secara proporsional dan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dua jenis pelaku ekonomi di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada pelaku ekonomi perorangan dan pelaku ekonomi korporasi. Kita masuk ke dalam pembahasan pelaku ekonomi perorangan terlebih dahulu. Pelaku ekonomi perorangan itu adalah yang terdiri dari wirausahawan atau individu yang memiliki kemampuan khusus di bidang kerajinan atau jasa, sehingga mereka melakukan kegiatan usaha, yaitu produksi dan mendistribusikannya. Nah, status legalitas pelaku ekonomi perorangan di Indonesia itu terkadang masih banyak yang tidak jelas, tetapi ada beberapa pelaku ekonomi yang berbentuk usaha dagang atau usaha jasa. Nah, kondisi tersebutlah yang membutuhkan kebijakan-kebijakan khusus dari pemerintah. Nah, kebutuhan kebijakan, misalnya kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan atau eksistensi sebagai pelaku mikro. Nah, lalu selain membutuhkan kebijakan tersebut, pelaku ekonomi perorangan juga membutuhkan dukungan izin dan operasional untuk melaksanakan kegiatannya. Yang pertama itu ada membutuhkan peraturan yang membuka jalur pendanaan dan fasilitas mendukung lainnya untuk mendapatkan akses modal yang lebih mudah. Nah, lalu ada legalitas berusaha. Nah, pelaku ekonomi perorangan juga memerlukan legalitas untuk
legalitas atau pemberian izin usaha dan izin operasional yang jelas agar dapat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Nah, lalu ada pengaturan lokasi, penataan izin tempat usaha juga sangat penting bagi pelaku ekonomi perorangan, karena yang pertama itu agar tidak mengganggu kegiatan masyarakat yang lainnya dan agar mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama atau memungkinkan untuk kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lebih besar. Nah, lalu kita beralih ke jenis pelaku ekonomi yang kedua, yaitu pelaku ekonomi korporasi. Pelaku ekonomi korporasi yaitu setiap subjek yang merupakan gabungan antara dua orang atau lebih yang melakukan kerjasama atau perjanjian untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Nah, prinsip pendiriannya yaitu didasarkan pada kata sepakat, yaitu untuk memilih badan usaha yang sesuai dengan kehendak bersama. Nah, klasifikasi korporasi di Indonesia ini ada dibagi dua, yaitu yang badan hukum dan bukan badan hukum. Perbedaan simpelnya itu yaitu bukan badan hukum itu tidak ada batasan antara perusahaan dan pribadinya. Contohnya tentang harta dan aset perusahaan dan pribadi yang masih menyatu. Nah, berbeda dengan yang berbentuk badan hukum, yaitu ada batasan antara harta pribadi dengan harta perusahaan. Nah, contoh yang bukan badan hukum itu adalah perseroan komanditer, SIPI, dan firma. Lalu yang berbentuk badan hukum itu adalah perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Saya Restu Syarana Dila dengan NIM 1012424. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi pada bab 4, yaitu macam pelaku ekonomi. Yang pertama, pelaku ekonomi orang perorangan atau usaha mikro. Ini adalah jenis usaha yang dimiliki, dikelola, dan dijalankan oleh individu atau satu orang, bukan kelompok atau lembaga. Karakteristik modalnya relatif kecil, manajemennya sangat sederhana, seringkali keuangan rumah tangga dan usaha masih bercampur, dan tidak memerlukan formalitas hukum yang rumit. Contohnya yaitu pedagang kaki lima, warung kelontong kecil, penjahit rumahan, dan peternak skala mandiri. 2. Badan usaha bukan badan hukum atau usaha kecil. Bentuk usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, namun tidak memiliki status hukum yang terpisah dari pemiliknya. Karakteristik, karena bukan badan hukum, harta pribadi pemilik tidak dipisah dengan harta perusahaan. Jika usaha mengalami kerugian dan utang, maka pemilik bertanggung jawab penuh hingga menggunakan harta pribadinya. Contohnya yaitu CV, firma, atau persekutuan perdata skala. Usahanya biasanya masuk dalam kategori usaha kecil. Contohnya, yang ketiga, badan usaha berbadan hukum atau usaha menengah. Bentuk usaha kelompok yang sudah memiliki status badan hukum resmi, artinya perusahaan ini dianggap sebagai subjek hukum tersendiri yang terpisah dari pemiliknya. Karakteristik, terdapat pemisahan yang jelas antara harta kekayaan pribadi pendiri atau pemilik dengan harta kekayaan perusahaan. Jika perusahaan bangkrut atau memiliki utang, tanggung jawab pemilik biasanya terbatas hanya sebesar modal atau saham yang disetorkan saja. Lalu contohnya yaitu adalah perseroan terbatas atau PT, skala menengah atau koperasi. Yang keempat, badan usaha berbadan hukum atau usaha besar. Sama seperti poin ketiga, ini adalah usaha kelompok yang memiliki legalitas hukum resmi atau badan hukum dan pemisahan aset yang jelas. Perbedaannya terletak pada nilai aset, modal, serta omset penjualan yang jauh lebih besar. Karakteristiknya yaitu memiliki struktur organisasi yang kompleks, modal yang masif, atau bisa bersumber dari investasi publik atau negara, tenaga kerja yang banyak, serta wilayah operasional yang luas, bahkan bisa sampai tingkat nasional atau internasional. Contohnya, PT terbuka yang melantai di bursa efek, badan usaha milik negara atau BUMN, dan perusahaan multinasional. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Nah, baik teman-teman, di sini saya Nanda Putri Zakina akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pendirian perusahaan. Nah, apa saja sih langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pendirian perusahaan? Langkah yang pertama yaitu orang-orang pribadi yang ingin mendirikan perusahaan perlu menentukan sikap badan usaha apa yang akan dipilih. Nah, pada langkah pertama ini, para pendiri harus mutusin dulu mau pakai badan usaha apa. Contohnya PT, CV, firma, atau UD. Pemilihan ini penting karena tiap bentuk badan usaha beda aturan soal modal, tanggung jawab, dan pajaknya. Jadi harus disesuaikan sama tujuan usaha kita. Nah, langkah yang kedua, apabila badan usaha tersebut didirikan dengan kerjasama pihak lain, maka perlu penekanan kembali bentuk apa yang akan dipilih dengan pihak kerjasama. Nah, perlu ditetapkan pula mengenai hal-hal penting yang diperjanjikan secara internal, yaitu perlu disepakatinya tentang perbandingan modal, pembagian keuntungan, kerugian kepengurusan, serta tanggung jawab internal dan eksternal para pendiri. Nah, pada langkah kedua ini, kalau usahanya didirikan bareng rekan, bentuk badan usahanya harus disepakati lagi bareng-bareng. Terus ada hal-hal internal yang wajib disepakati dulu sebelum ke notaris, yaitu mengenai perbandingan modal, pembagian keuntungan, dan kerugian tadi. Nah, siapa yang mengurus kepengurusan serta tanggung jawab internal antara pendiri dan eksternal ke pihak luar. Nah, pada langkah kedua, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, ada kepentingan yang sudah dikompromikan. Jadi semua keinginan tiap pendiri harus ada titik temunya dulu. Nah, yang kedua, perlu diatur tentang pilihan hukum untuk mencapai solusi apabila terjadi sengketa di belakang hari. Misalnya nanti mau nambah cabang atau ganti direktur. Nah, itu aturannya kayak gimana? Nah, yang keempat, beberapa hal lain yang tidak diatur dalam anggaran dasar. Hal-hal tersebut perlu disampaikan kepada notaris untuk ditindaklanjuti. Nah, langkah yang ketiga ada notaris akan membuat dokumen hukum sesuai dengan syarat-syarat ketentuan undang-undang yang berlaku, sesuai kesepakatan pada langkah kedua tadi. Nah, setelah semua sepakat di langkah kedua, masuk ke langkah ketiga. Nah, tugas notaris adalah membuat akta pendirian. Isi aktanya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan harus sama persis sama kesepakatan para pendiri. Jadi akta ini jadi bukti hukum resminya perusahaan. Begitu teman-teman. Nah, pada langkah yang keempat, yaitu notaris melanjutkan dokumen hukum kepada instansi yang berwenang sesuai prosedur untuk memperoleh pengesahan. Nah, langkah yang keempat ini, akta dari notaris wajib didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai prosedur yang berlaku. Kalau PT, daftarnya ke Kemenkumham buat daftar pengesahan. Kalau udah disahkan, perusahaan resmi punya badan hukum dan diakui oleh negara. Nah, langkah yang kelima yaitu mengajukan permohonan izin usaha dan izin operasional agar perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai kegiatan ekonomi sesuai tujuan awal. Nah, izin ini wajib supaya perusahaan boleh jalan dan melakukan kegiatan ekonomi sesuai tujuan awal waktu didirikan. Kalau belum ada izin, usahanya masih belum legal. Begitu teman-teman. Pendaftaran atau legalitas perusahaan merupakan aspek penting dalam hukum ekonomi. Hukum ekonomi sendiri menggabungkan unsur hukum perdata, hukum dagang, dan hukum publik. Tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada para pelaku ekonomi serta menjamin agar kegiatan ekonomi berjalan secara adil, tertib, dan bertanggung jawab. Dalam hukum ekonomi terdapat beberapa asas penting. Pertama, campur tangan negara, yaitu negara berperan mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi agar tidak merugikan masyarakat. Kedua, pengawasan publik yang bertujuan memastikan perusahaan menjalankan usahanya sesuai aturan. Ketiga, keterbukaan dan tanggung jawab, yaitu perusahaan harus transparan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Yang keempat, keseimbangan kepentingan, yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah. Setiap perusahaan wajib memiliki legalitas dan melakukan pendaftaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik di tingkat pusat maupun daerah. Legalitas perusahaan terdiri dari dua jenis. Yang pertama, legalitas institusional, yaitu legalitas yang berkaitan dengan pendirian perusahaan, pengusahaan badan usaha, dan perizinan dasar. Yang kedua, legalitas operasional, yaitu izin yang diberlakukan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya secara sah. Perusahaan yang wajib didaftarkan meliputi usaha perseorangan terbatas atau PT, komandator atau CP, dan firma, dan pada dasarnya semua usaha yang bertujuan mencari keuntungan wajib memenuhi ketentuan pendaftaran dan perizinan yang berlaku. Dalam proses pendaftaran terdapat beberapa data yang harus dicantumkan, yaitu nama perusahaan dan pemilik, merek usaha, tanggal pendirian, serta jangka waktu berdiri perusahaan, dan informasi mengenai kegiatan usaha beserta izin yang dimiliki. Sebagai kesimpulan, legalitas perusahaan sangat penting karena memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan memiliki legalitas yang lengkap, perusahaan dapat berkembang secara aman, profesional, dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Iya.